Dari Banten Serang. Saya perhatikan panjenengan mampu bertahan duduk lama. Lah, pertanyaannya, duduk lama itu samadhi apa istirahat? Samadhi. Lah, di dalam samadhi itu bisa diam apa tidak? Bisa. Tidak mengalami kesulitan. Tidak. Termasuk panjenengan juga sama. Yang lain. Malam ini berarti tidak semuanya bisa kan? Malam ini mengalami kesulitan. Diamnya loh ya. Diamnya iya. Kalau tentang posisi badan itu tentang kesadaran ya. Kalau badannya berubah dari posisi awal berarti kesadarannya putus itu. Kesadarannya tidak terjaga. Ya. Makanya posisi badannya berubah. Nanti dibetulkan lagi berarti kesadarannya nyambung lagi itu ya. Nanti berubah lagi dari posisi yang sudah dibetulkan tadi. Nah, berarti itu kesadarannya putus lagi di situ. Kalau kesadarannya terjaga, posisi badan juga akan terjaga, akan tetap tidak berubah. Tapi kalau diamnya bisa. Bisa. Panjenengan juga bisa diamnya. Ibunya diam bisa. Bapaknya yang dari Kediri bisa. Bisa. Yang dari Jepara bisa diamnya. Bisa. Semakin panjenengan diam, nah diam ini sebenarnya rumit. Tapi sesungguhnya kalau panjenengan ngerti, panjenengan paham arti maksudnya, mengetahui kemana arah tujuannya diam ini tadi, sesungguhnya diam ini gampang dan sederhana. Namun kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya diam, kurang mengetahui kemana arah tujuannya diam ini akan menjadi rumit sekali ya. Akan menjadi rumit sekali. Semakin panjenengan berusaha diam, lah semakin lama panjenengan berusaha diam, maka yang akan terjadi itu semakin banyak jumlah pikiran panjenengan. Nah, jumlah pikiran panjenengan itu semakin banyak di situ. Dan semua pikiran-pikiran ini tadi yang jumlahnya banyak itu tadi, nah ini menyebar ke berbagai arah, ke berbagai tujuan, ke sono. Itu kalau panjenengan semakin berusaha diam loh ya. Apalagi berusaha diamnya cukup lama. Jadi berusaha diam itu harusnya di awal. Ya, di awal. Nah, setelah bisa diam, lah diam ini tinggal dijaga. Tinggal dijaga. Tapi kalau selama duduk selalu berusaha diam, wah ini akan menjadi semakin banyak jumlah pikiran itu semakin banyak. Dan tujuannya semakin banyak pula, ke sono. Ingat istri, berpikir istri, ingat anak, berpikir anak, ingat pekerjaan, berpikir pekerjaan, ingat Jakarta, berpikir Jakarta, ingat itu, berpikir semua bergantung apa arah tujuan dari pikiran itu tadi pasti akan dipikirkan. Nah, ini kejadiannya ketika panjenengan berusaha diam. Semakin panjenengan berusaha diam, semakin banyak jumlah pikiran-pikiran panjenengan. Semakin lama panjenengan berusaha diam, semakin banyak tujuan-tujuan daripada pikiran-pikiran panjenengan yang jumlahnya tidak sedikit itu tadi. Padahal diam yang dimaksud di sini adalah sikap. Sikap, bukan sifat loh ya. Padahal diam yang dimaksud di sini adalah sikap, bukan sifat.
Artinya semakin panjenengan berusaha diam, maka semakin banyak jumlah pikiran yang muncul, dan banyaknya jumlah pikiran yang muncul itu panjenengan tidak sesuatu, tidak mempermasalahkan dengan jumlah pikiran yang sangat banyak itu tadi. Tidak mempermasalahkan panjenengan. Panjenengan tidak sesuatu. Semakin lama panjenengan berusaha diam, semakin banyak tujuan-tujuan yang terpikirkan. Nah, tujuan-tujuan yang jumlahnya banyak dan semuanya itu terpikirkan, kalau panjenengan tidak sesuatu, panjenengan tidak mempermasalahkan, panjenengan tidak akan terpengaruh. Artinya panjenengan tidak akan mengikuti pikiran-pikiran itu tadi. Tujuan daripada pikiran-pikiran itu tadi. Panjenengan tidak akan terpengaruh dengan jumlahnya pemikiran-pemikiran yang sangat banyak itu tadi. Kalau panjenengan tidak mempermasalahkannya. Tidak sesuatu dengan pemikiran-pemikiran dan tujuan-tujuan daripada pemikiran-pemikiran itu. Dan ketika panjenengan tidak sesuatu dengan pikiran-pikiran tersebut, tidak mempermasalahkan pikiran-pikiran tersebut, berarti panjenengan berhasil diam. Gitu. Karena panjenengan tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, tidak mengikuti pikiran-pikiran itu, berarti panjenengan di situ berhasil diam. Kalau panjenengan sampai terpengaruh, mengikuti pikiran-pikiran itu, merasakan pikiran-pikiran itu, menghayati pikiran-pikiran itu, dan memikirkan apa yang dipikirkan, pasti sakit kepala, pusing di kepala. Karena terbawa pikiran ke sana, terbawa pikiran ke sana, terbawa pikiran ke sana. Pusing kepalanya, capek duduknya. Di situ berarti panjenengan gagal diam. Artinya panjenengan tidak diam di situ. Karena apa? Karena mengikuti pikiran-pikiran tersebut. Terpengaruh oleh pikiran-pikiran tersebut, mengikuti pikiran-pikiran tersebut. Sebenarnya diam yang dimaksud itu seperti itu. Kalau yang dimotivasikan kepada panjenengan sebagai berikut. Ketika panjenengan bersamadi, ketika panjenengan diam di dalam bersamadi, setelah melakukan patrap, muncul gambaran Nabi, muncul sosok Nabi, muncul sosok wali, muncul sosok sundel bolong. Nggak usah digubris, biarin aja. Bahkan muncul sosok yang mengaku Tuhan, biarin aja, nggak digubris. Itu kan motivasi yang diberikan. Artinya tidak terpengaruh. Tidak mempermasalahkan, tidak sesuatu dengan apapun yang dialami ketika diam di dalam samadhi setelah melakukan patrap. Nah sebenarnya diam itu sederhana, kalau tidak gagal paham gitu loh. Diam itu sederhana, diam itu gampang. Karena apa? Karena tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak gagal paham. Tapi kalau gagal paham, wow, rumit sekali. Susah sekali. Kalau gagal paham. Padahal diam yang dimaksud itu sesederhana itu loh padahal. Ya. Nah kalau gagal diam, tidak bisa diam. Seluruh proses ini akan terasa. Proses apapun yang dialami, raga kita akan mendapatkan efek merasakan. Kalau kita tidak bisa diam. Artinya kita terpengaruh dengan proses itu. Kalau duduknya lama, raga kita akan merasakan pegal di pinggang, mungkin kram di kaki. Itu efek atau risiko dari tidak bisa diam. Karena apa? Karena terpengaruh oleh proses-proses tersebut.
Malam ini saya ingin mengajak panjenengan ke kadangan. Malam ini saya ingin mengajak panjenengan ke kadangan. Untuk mengurangi beban rasa. Untuk mengurangi beban rasa. Untuk mengurangi penderitaan perasaan yang mungkin masih terkandung penasaran di dalamnya. Maka malam ini saya akan mengajak panjenengan ke kadangan. Dan saya akan mempersilahkan waktu kepada panjenengan untuk bertanya. Sekiranya apa jawaban yang belum pernah panjenengan dapatkan selama berspiritual. Atau ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan apa yang ingin panjenengan dapatkan di dalam pengkajian diri ini. Saya persilahkan untuk bertanya. Mulai dari ibunya. Mungkin punya pertanyaan ibunya. Dari Sragen, nggih. Ada pertanyaan ibunya yang dari Sragen. Saya pernah dengar Pak Wek di YouTube atau di video. Nah, bilang ada alat untuk penukaran waktu, ada alat untuk penukaran ilmu, dan ada alat untuk penukaran ilmu. Itu bagaimana Pak Wek? Itu yang dimaksud hukum sebab akibat atau karma. Itu yang dimaksud hukum sebab akibat atau karma. Jadi kalau kita mempunyai karma ilmu, maka kita akan mendapatkan karma ilmu juga. Kalau kita mempunyai karma pergaulan, kita akan mendapat karma pergaulan. Artinya karma pergaulan itu harus dibayar dengan pergaulan pula. Kalau panjenengan punya karma ilmu, maka karma ilmu itu harus dibayar dengan ilmu pula. Begitu juga uang. Kalau panjenengan punya karma uang, maka panjenengan harus membayar karma uang itu dengan uang juga. Gitu. Maksudnya misal contoh, karma uang itu yang seperti apa? Panjenengan menipu uang tetangga. Panjenengan menipu uangnya tetangga panjenengan. Ya. Panjenengan menipu uangnya tetangga panjenengan. Berarti panjenengan punya karma uang kan? Nah, dikarenakan panjenengan mempunyai karma uang, artinya panjenengan pernah menipu uangnya tetangga, maka panjenengan harus membayar karma uang itu dengan uang. Entah kapan waktunya panjenengan juga akan ditipu uangnya oleh seseorang. Nah, tinggal panjenengan mampu menyadari kejadian itu enggak? Gitu. Kalau panjenengan mampu menyadari kejadian itu, maka hutang uang, hutang karma uang itu lunas. Ya. Tapi kalau panjenengan tidak mampu menyadari, panjenengan pasti berontak. Kenapa saya bisa ditipu? Kurang ajar itu yang nipu. Ya, lupa, padahal dirinya sendiri pernah nipu kan? Nah, ini berarti karma uangnya tidak lunas. Nanti akan terjadi lagi. Akan ditipu uangnya oleh orang lagi. Seperti itu. Paham gitu, Bu? Nggih. Ada pertanyaan lain, Ibu? Belum. Mungkin panjenengan yang dari Serang, Banten. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau ada bilang ada, kalau enggak. Jangan diam saja, sayanya nunggu. Mengenai wahyu pancagaib. Kenapa dengan wahyu pancagaib? Ini kan orang yang sudah mengenali jati diri,
yang belum mengenal jati diri kan pernah dengar bagaikan mayat hidup ya. Sedangkan orang itu banyak orang yang belum mengenali jati diri. Ya, pertanyaannya? Dijelasin masalah kata gaib pasti banyak yang ini kalau gimana ya, Apa? banyak yang gak nerima gitu poet. Kiranya ajarannya soalnya agama bukan, kesaktian bukan, anuraga bukan, ilmu bukan. Terus? Pertanyaannya mana? Gak ada. Itu bukan pertanyaan, itu ungkapan. Itu ungkapan ya. Wahyu panca gaib adalah jati dirinya manusia. Artinya barang siapa atau manusia yang tidak mengenal atau belum mengenal wahyu panca gaib, berarti itu bukan manusia hidup, melainkan mayat hidup. Maka ada banyak kan yang belum mengenal jati diri. Nah, berarti yang banyak itu tadi bukan manusia hidup, melainkan mayat hidup. Ketika diperkenalkan wahyu panca gaib, banyak yang tidak mau. Bingung, karena ini bukan ajaran agama, bukan ajaran ilmu, bukan, ya pasti tidak mau. Karena ajarannya tidak jelas. Kenapa ajaran tidak jelas? Ini bukan ajaran. Ini adalah kajian. Jadi wahyu panca gaib itu hanya bisa dikaji, bukan dipelajari. Nggak bisa dipelajari, itu nggak bisa. Wahyu panca gaib itu dipelajari tidak bisa. Wahyu panca gaib bisanya itu dikaji, digali gitu loh. Ya, digali. Barang siapa yang mau menggali pasti akan menemukan wahyu panca gaib. Tapi kalau mempelajari, bagaimana mempelajarinya? Lawang wahyu panca gaib itu isinya, tubuhnya, atau wujudnya manusia. Bagaimana mempelajarinya? Lawang di dalam tubuh. Kalau mau mempelajari berarti operasi dulu kan, dibedah dulu. Ini mau tanya, setelah saya membaca di sini, sebelum atau menekung, Ya. seandainya nanti ada keluarga yang nggak enak badan misalnya, tapi apa bisa disempurnakan dengan ini? Saya bisa menyempurnakan misalnya. Bisa. Dan itu motivasinya akan panjenengan dapatkan kalau sudah selesai manekung atau gembleng. Ya. Jadi jangan berbicara seandainya dulu. Ya. Jangan berbicara seandainya dulu tentang nanti setelah manekung atau setelah gembleng. Karena setelah manekung, setelah gembleng nanti ada motivasinya sendiri. Beda. Motivasi yang diberikan ketika panjenengan gembleng dengan motivasi yang diberikan ketika panjenengan berhasil menyelesaikan gembleng itu beda. Tidak sama. Karena apa? Karena motivasi yang diberikan ketika panjenengan selesai gembleng itu adalah motivasi untuk praktek di rumah. Ya. Kalau motivasi yang diberikan ketika panjenengan gembleng itu adalah motivasi yang diberikan untuk melakukan pelatihan-pelatihan selama gembleng. Oke. Untuk yang dari Kediri mungkin ada pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri waktu meninggal suci? Ciri-cirinya waktu manunggal suci. Ciri-cirinya waktu manunggal suci. Ciri-cirinya waktu manunggal jati mungkin ya. Panjenengan sudah sampai di manunggal jati belum? Ya jangan minta. Nanti kalau panjenengan sudah sampai di tahapan manunggal jati kan tahu. Nah, manunggal jati itu adalah tahapan akhir gembleng. Sekarang panjenengan di tahapan apa? Patrap samadhi mijil sampurna. Kalau panjenengan sedang berada
di patrap samadhi mijil sampurno, maka seluruh kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan curahkan sepenuhnya hanya kepada patrap samadhi mijil sampurno. Jangan dibagi ke patrap samadhi mijil toto lenggah, jangan dibagi ke patrap samadhi manunggal jati, jangan. Karena apa? Karena milik kita adalah saat ini. Nanti itu masih belum milik kita. Tadi sudah bukan milik kita. Milik kita adalah saat ini. Maka sadarilah saat ini dengan cinta kasih sayang hidup. Oke? Ada pertanyaan lagi? Yang dari Banten Serang, selanjutnya. Menjadi orang yang berakhlakul karimah, tahu ya, seperti ini, mengenal diri, bisa menempatkan diri, itu. Dengan jadi orang yang berakhlakul karimah, yaitu bisa menempatkan diri, bisa menjaga diri, kenal diri. Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Ya, kenal diri itu jadi orang yang berakhlak begitu, Pak. Itu kayaknya bukan pertanyaan itu. Mungkin. Bagaimana caranya menjadi orang yang berakhlak nur karimah? Begitu kan pertanyaannya kan, harusnya kan gitu. Akhlak itu adalah konsep kesadaran. Ya. Akhlak apapun sebutannya itu adalah konsep kesadaran. Akhlak itu kan kelakuan. Nah, kelakuan ini kan bergantung kesadaran. Nah, kalau kesadarannya tertata, kelakuannya pasti tertata. Kalau kesadarannya tidak tertata, kelakuannya pasti tidak tertata. Artinya, akhlak atau kelakuan itu adalah konsep kesadaran. Konsep kesadaran model apapun itu adalah ego. Itu adalah pamrih, itu adalah arogan. Ya. Misal contoh, karena saya lebih muda dari panjenengan, panjenengan lebih tua dari saya, maka kesadaran saya berkata, kamu harus santun di depan bapak tersebut karena bapak itu lebih tua darimu. Itu kan kesadaran. Tapi kesadaran yang berkonsep. Kenapa saya harus melakukan santun di hadapan panjenengan? Agar terlihat oleh mata awam, wah, apa itu namanya? Pamrih. Ngomong-ngomong tua mana? Saya sama panjenengan. Ya. Jadi akhlak itu adalah konsep kesadaran. Dan apapun konsep kesadaran adalah pamrih, ego, arogan. Dan itu tidak masuk. Di ranah kita itu tidak masuk. Ya. Ego, pamrih, arogan itu tidak masuk di ranah kita. Karena ranah kita bukan ranah ego, bukan ranah pamrih, bukan ranah arogan. Tapi ranah suci, ranah jati. Nah, jadi tidak bisa bersentuhan dengan ego, pamrih, arogan itu tadi. Tidak bisa. Siapapun manusia hidup yang mengenal apa dan bagaimana arti maksudnya wahyu panca gaib dan mengetahui kemana arah tujuannya wahyu panca gaib pasti berakhlak. Namun tidak dikonsep itu, ya, tidak dikonsep itu dengan sendirinya itu.
Nah, ini yang dimaksud kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi kesadaran cinta kasih sayang hidup itu bukan konsep, tapi kehendak hidup itu sendiri. Ya, kehendak hidup itu sendiri. Nah, kalau kesadaran ini masih bisa berkonsep. Ya, masih bisa berkonsep. Karena apa? Karena kesadaran ini bisa diciptakan. Ya, bisa diciptakan. Bagaimana cara menciptakan kesadaran? Cara menciptakan kesadaran, misal contoh, ada si A sedang asik melamun. Tulung iki kok anu kok. Ada seseorang, katakanlah seseorang itu adalah si A, sedang melamun, ya, sedang melamun. Melamun ini kan berarti berpisah dengan kesadaran. Dia tidak punya kesadaran. Kesadarannya itu tidur, entah putus, entah hilang. Makanya dia melamun, berhayal kan. Nah, untuk memunculkan kesadaran kepada si A itu, kita bisa menyapanya dengan sentuhan. Nah, dengan menyentuh seseorang itu, maka kesadaran akan tercipta pada diri orang tersebut. Jadi kesadaran itu bisa diciptakan. Tapi kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup, lah ini beda. Ya, enggak bisa. Ini enggak bisa dikonsep. Karena kesadaran cinta kasih, kalau harus diperlambat pengucapannya, kesadaran. Ada koma di situ ya. Kesadaran. Cinta, kasih sayang, hidup. Artinya kesadarannya hidup itu sendiri. Atas dasar cinta, kasih sayang. Bukan ego, pamrih, arogan. Artinya kesimpulan daripada apa yang panjenengan tanyakan tadi, barang siapa manusia hidup yang mengenal jati diri secara spiritual itu ya. Secara non spiritual, barang siapa manusia hidup mengerti, memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, berarti dia mengenal diri. Ya. Lah, dikarenakan mengenal diri, pasti dia berakhlak. Ini pasti. Ya. Tidak bisa tidak. Kalau sudah mengenal diri, pasti berakhlak. Nah, akhlaknya ini bukan karena agama, bukan karena tradisi, bukan karena adat, bukan karena lingkungan, bukan karena ego, bukan karena pamrih, bukan karena arogan, dan bukan karena apapun. Akhlaknya itu akhlak murni. Akhlaknya itu akhlak aslinya manusia. Jadi aslinya manusia itu adalah berakhlak. Nah, karena manusia ini kehilangan akhlak, maka Nabi terakhir yang disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan untuk tentang akhlak ini loh ya. Nah, tentang akhlak ini. Ada pertanyaan lagi? Yang dari Jepara mungkin punya pertanyaan, monggo. Nggih, Rahayu. Begini, pada kalanya seperti hari-hari kemarin kan ada teman-teman berhubungan dengan saya. Nah, ntar aku setelah pulang dari sini mungkin kan tanya dari mana. Nah, tentang wahyu pada gaib, boleh saya ceritakan apa tidak? Kebiasaan panjenengan di Jepara adalah ngumpul sama saudara-saudara, sama teman-teman, sama rekan-rekan. Itu kebiasaan di sana. Entah malam hari atau siang hari ketika sedang tidak sibuk kerja. Selesai manekung, selesai gembleng, kan panjenengan pasti pulang tuh ke rumah. Sesampainya di rumah tidak menutup kemungkinan karena kebiasaan di lingkungan panjenengan seperti itu kan, entah itu di pos ronda atau di mana saja kan. Apakah boleh saya menceritakan tentang wahyu pancagaib? Pertanyaannya kan seperti itu. Apakah boleh saya
menceritakan atau berbicara tentang wahyu pancagaib. Pertanyaan ini jawabannya itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Ya, bisa boleh, bisa tidak boleh. Namun selama panjenengan di sini, saya sudah 2 kali memberikan pencerahan kepada panjenengan terkait perbedaan antara kehendak 4 anasir, kehendak hidup, dan kehendak maha hidup. Lah ini nanti yang akan panjenengan praktekkan. Ya, akan panjenengan praktekkan. Dan motivasi dari saya terkait tentang 3 kehendak yang nantinya akan hadir ketika panjenengan sesuatu loh. Ketika panjenengan diberi anak tangga oleh Maha Suci. Ketika panjenengan dikehendaki oleh Maha Suci untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Maka diberi anak tangga. Nah, ketika Maha Suci memberi anak tangga kepada panjenengan, bersamaan itu 3 kehendak ini akan muncul bersamaan di hadapan panjenengan, dan itu harus diperankan secara berurutan dengan kerjasama yang baik dan indah. Berarti sementara ini tidak. Bukan begitu. Bukan begitu. Dengar dulu. Dan terkait itu, motivasi yang saya berikan kepada panjenengan, ketika panjenengan menghadapi sesuatu, langkah awal panjenengan mengikuti kehendak Maha Suci dulu. Masih ingat enggak? Kehendak Maha Suci itu apa? Nah, kehendak Maha Suci adalah tidak mempermasalahkan masalah. Tidak mengsesuatukan apa yang ada di hadapannya. Itu kehendak Maha Suci. Ya. Sedangkan kehendak hidup adalah kelakuan-kelakuan diri kita yang masuk ke dalam diri. Sementara kehendak 4 anasir adalah kelakuan-kelakuan kita yang melakukan sesuatu keluar diri. Itu kan 3 kehendak yang saya maksud. Nah, ketika menghadapi anak tangga yang diberikan oleh Maha Suci, maka 3 kehendak ini akan turun, akan muncul secara bersamaan dan harus diperankan, harus dilakukan dengan baik, dengan tepat. Nah, caranya melakukan 3 kehendak tersebut, cara terbaik untuk melakukan 3 kehendak itu, pertama adalah mengikuti kehendak Maha Suci dulu, Maha Hidup dulu. Setelah kita mengikuti kehendak Maha Suci atau Maha Hidup, nanti secara otomatis kita akan masuk ke ranah kehendak hidup. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam kehendak hidup, maka hidup akan menggunakan pirantinya, menggunakan alatnya, yaitu 4 anasir yang juga mempunyai kehendak. Itu langkahnya kan seperti itu. Nah, dengan pertanyaan itu berarti prakteknya kan seperti ini. Sebelum ke pesanggrahan, saya terbiasa jagongan. Ya. Terbiasa jagongan di kampung saya, di RT saya. Entah itu di pos kamling atau di mana saja. Nah, setelah selesai manokung atau gembleng, nanti pulang ke rumah, kebiasaan ini kan tidak menutup kemungkinan terjadi. Apakah saya boleh menceritakan atau bercerita tentang wahyu pancagaib? Jawabannya bukan boleh atau tidak boleh. Tapi jawabannya ketika hal itu terjadi, ciptakan dulu panjenengan itu tidak sesuatu. Diam dulu. Nah, diam dulu. Apapun siapapun yang ngeriung biasa sama panjenengan hadir di situ, panjenengan tidak mempermasalahkan dulu. Panjenengan tidak bermasalah dulu dengan diri panjenengan. Nah, kalau panjenengan tidak masalah, tidak mempermasalahkan, teman-teman yang biasa ngumpul datang itu tadi, tidak mengsesuatukan kedatangan teman-teman yang biasa ngumpul tadi, lah ini secara otomatis panjenengan akan masuk ke dalam kehendak hidup. Nah, kalau panjenengan sudah masuk ke dalam kehendak hidup, nanti hidup ini yang akan melakukan apapun, bukan rancangan panjenengan. Jadi panjenengan tinggal menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sedangkan yang melakukan hidup itu sendiri menggunakan 4 anasirnya atau 4 saudaranya. Oke. Ada pertanyaan lain?
Selanjutnya yang dari Serang Banten mungkin punya pertanyaan. Yang bisa menyatakan Tuhan, merasakan Tuhan. Nah, Kemarin agak tidur paling 45 menit lah. Habis. Saya serahkan, terserah masuki dimanapun, dimanapun. Tadinya kan takut ngantuk malamnya tuh. Akhirnya saya serahkan. Nah, pertanyaannya apa? Ya, satu menyatakannya itu, menerima kenyataan Tuhan itu, apakah sesuai enggak yang saya lakukan kemarin? Ya, mendekati sesuai. Panjenengan dalam keadaan mau tidur apa takut tidur? Bangun tidur. Bangun dari tidur. Tidurnya kan sebentar. Tadinya takut malam gimana gitu. Takut malamnya itu tidur gitu, ngantuk karena tidurnya cuma sebentar. Nah, dengan mengalami hal seperti itu, kemudian panjenengan menyerahkan hal tersebut kepada Maha Suci. Apakah itu sudah tepat? Mendekati tepat. Belum tepat, tapi baru mendekati tepat. Yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah panjenengan harusnya menikmati rasanya kejadian itu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan menyerahkan kejadian itu kepada Maha Suci hidup. Tadinya mau nikmati nggak bisa-bisa. Berupaya. Iya. Nggak bisa tidur lagi. Harusnya panjenengan menikmati itu. Nah, ketika tidak bisa tidur, tidurnya hanya sebentar, selanjutnya panjenengan tidak bisa tidur, nah itu rasanya kan jelas sekali itu. Ya kan? Entah ya termasuk khawatir itu tadi. Khawatir nanti malam ngantuk. Nah, itu kan ada rasanya. Khawatir itu kan rasa dan perasaan. Khawatir itu dimensi rasa dan perasaan. Artinya ada rasanya kan, ada perasaannya. Nah, harusnya itu panjenengan nikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan dipasrahkan. Kalau dipasrahkan berarti panjenengan pengecut. Ngomong panjenengan sedang berlatih ya, berlatih dua hal. Kan sudah saya beri motivasi. Selama panjenengan manekung atau gembleng, panjenengan sedang berlatih dua hal. Pertama, diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Yang kedua, di luar patrap samadi. Apapun kelakuannya, nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, panjenengan kan sedang berlatih dua hal ini sampai panjenengan menjadi ahli. Dikarenakan panjenengan sedang berlatih dua hal itu, nah Maha Suci kan memberikan sarana. Bisa tidur hanya sebentar, selanjutnya tidak bisa tidur. Nah, itu kan sarana dari Maha Suci. Nah, harusnya panjenengan menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan menyerahkan kepada Maha Suci hidup. Bukan mengembalikan kepada Maha Suci hidup. Nah, harusnya yang tepat itu seperti itu. Nah. Paham? Ada pertanyaan lain? Ingin tahu yang menyatakan Tuhan. Menyatakan Tuhan, ya panjenengan harus tahu Tuhan dulu. Nah, kalau panjenengan belum tahu Tuhan bagaimana? Panjenengan ingin menyatakan wedang kopi kepada saya. Kalau panjenengan sendiri belum pernah minum wedang kopi, bagaimana menyatakannya? Logikanya kan gitu. Panjenengan sendiri harus minum kopi dulu. Setelah minum kopi, ya pasti bisa menyatakan. Nggak usah ingin, pasti bisa. Oh, kopi itu seperti ini. Wedang kopi itu pasti bisa. Loh, sudah pernah kan? Sudah pernah kan? Karena kan ada ayat, siapa yang tidak menyatakan Tuhan, diterima. Iya, tapi kan
prakteknya kan harus seperti yang barusan saya katakan, panjenengan kalau Tuhan itu wedang kopi, panjenengan harus sudah minum wedang kopi itu dulu, baru bisa menyatakan wedang kopi itu. Kalau panjenengan belum pernah minum wedang kopi, bagaimana menyatakannya? Katanya nggak bisa, nggak termasuk menyatakan kalau katanya. Paham? Ada pertanyaan lain? Belum. Kembali lagi sama ibunya, masih ada lagi? Belum. Sama masnya? Bagaimana caranya biar ahli di dua hal ini? Lah kan panjenengan sedang berlatih. Itu kan caranya. Itu kan caranya, ya, yang iya. Selama panjenengan manekung, itu kan panjenengan sedang berlatih dua hal itu. Nah, itu kan cara yang dimotivasikan, itu kan caranya. Jadi apa yang motivasi yang diberikan kepada panjenengan selama panjenengan gembleng itu adalah cara untuk menjadi ahli di dua hal ini. Gitu. Ya. Makanya sungguh-sungguh, praktekkan sungguh-sungguh apa yang dimotivasikan. Ya. Untuk yang dari Kediri ada lagi? Oh, belum. Yang dari Serang Banten ada lagi? Yang dari Kediri? Jepara? Oh, belum. Ini yang dari Cirebon. Coba agak geser sedikit ke sini, maju ke sini yang dari Cirebon. Panjenengan asli Cirebon? Asli Surabaya, Pak. Asli Surabaya, cuma di Cirebon, domisili di Cirebon. Aslinya Surabaya. Lah terus bagaimana Pak Boyong? Ya melihat dari tingkah laku Pak, sadar dan kesadaran. Selama ini kan saya melakukan sesuatu ya antara pasti keinginan ini kok keinginan itu sewaktu itu nanti ada. Itu. Nah terus kalau seperti melihat sesuatu itu barang dengan kasih sayang lah, kalau artinya tuh hanya melas lah kalau Cirebonnya mas. Itu barang itu bisa saya buat dan berguna. Ya berguna. Nah, pada saya nggak terpikir gitu, nggak ada rencana. Itu rencana spontan. Lalu saya berpikir, kok aku bisa mikir ini, kan menurut Pak? Ya. Setelah saya melihat itu kok, wah, itu kok ono nyambungnya Pak. Ya, itu saya sadar gitu Pak. Nah itu antara ada barang timbul pikiran. Nah sekarang nggak ada barang, istilah nggak tahu barang, tapi barang itu disiapin gitu, disiapin. Setelah sadar, oh ini toh saya dikasih tuh untuk gunanya untuk ini, itu baru sadar. Nah itu kan sehingga saya ini atau sudah dipersiapkan melakukan barang tersebut akan digunakan nanti. Nah ini Pak, nah kesadaran itu setelah barang itu berguna gitu Pak. Nah saya masuk ke sini ini untuk bisa ya menyempurnakan kemarahan selama ini saya nggak tahu menuruti ya. Hanya saya modal saya hanya sabar, terima, pasrah, istilahnya kan apa kehendak Allah lah. Apa dari gebrakin lah. Nah, ini saya menyerahkan diri. Nah, lalu dengan menyerahkan diri itu godaan semakin banyak. Godaan. Tapi ya saya nikmati Pak, atau kan saya nikmati karena itu semua kehendak Allah, semua udah kehendak ya. Saya pasrahkan semua itu. Tapi di samping saya pasrahkan, saya meyakini bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan untuk menghadapi ini. Dalam hal itu saya tidak tahu Pak, ini pancalaku, pancal apa
nggak tahu. Nah, saya tertarik ke sini, menuju ke sini tuh karena untuk menyempurnakan apa yang saya dapatkan, padahal saya nggak tahu itu pada laku Wahyu pada Gai kan gitu. Mohon izin ya, mohon maaf Pak. Kan saya ini karena hati saya tuh pengennya ke sini terus. Tuh, padahal saya baru belajar 1 bulan. Gitu. Itu pun saya dapat catat. Nah, waktu ke sini pun saya izin ke anak-anak ya Pak, pas di sini. Iya. Itu aja Pak. Mohon izin Pak ya. Maaf. Ya. Apa yang Pak Boyong alami, itulah yang dimaksud proses hidup di dalam kehidupan dunia fana ini. Dan semua orang itu mengalami semua. Hanya saja ada yang sadar, ada yang tidak ketika mengalaminya. Jadi itu bukan hal yang aneh Pak Boyong ya. Bukan hal yang aneh. Nah terus kalau panjenengan ingin menyempurnakan apa yang panjenengan miliki, yaitu yang barusan diceritakan tadi, bagaimana caranya? Caranya itu Pak, lebih mendekatkan, lebih mengenal jati diri, terus belajar itu Pak. Mengenal, supaya tertata. Izin Pak. Sebelum datang ke sini, saya kan sudah memberikan motivasi pada panjenengan. Dan saya sudah mengingatkan panjenengan, ya kan? Iya. Seperti ini Pak Boyong. Panjenengan tidak bisa mengkaji diri dengan tujuan menyempurnakan ilmu yang panjenengan miliki. Misal, menyempurnakan agama yang panjenengan miliki. Misalnya, menyempurnakan harta yang panjenengan miliki. Misalnya lagi, menyempurnakan arwah-arwah leluhur panjenengan yang sudah mati. Misalnya ini, menyempurnakan usaha panjenengan. Tidak bisa. Mengkaji diri dengan pamrih-pamrih seperti itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena diri manusia hidup itu murni. Diri manusia hidup itu fitrah. Diri manusia hidup itu suci. Lah ini tidak bisa dinodai. Dengan keinginan-keinginan, dengan niat-niat seperti itu. Kajian diri itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah merasa capek. Orang-orang yang sudah merasa lelah dengan seluk-beluk proses hidup di dalam kehidupan dunia fana ini. Karena capek tersebut, karena lelah tersebut, kemudian seseorang itu mengambil keputusan untuk bertobat dengan jalan wahyu pancalaku, dengan jalan keimanan. Lah ini baru bisa. Mengkaji diri itu baru bisa dengan seperti itu. Saya akan mengkaji diri supaya hutang saya lunas. Tidak bisa. Saya mengkaji diri supaya kaya raya. Tidak bisa. Saya mengkaji diri agar ilmu pengetahuan saya lebih sempurna. Tidak bisa. Saya mengkaji diri agar karma-karma saya terhapus. Tidak bisa. Saya mengkaji diri agar bisa menyempurnakan laku-laku atau spiritual leluhur saya yang sudah meninggal. Tidak bisa. Karena apa? Karena itu semua adalah ego. Itu semua adalah pamrih. Itu semua adalah arogan. Sedangkan mengkaji diri, berarti kan diri kan, judulnya kan diri. Menggali diri. Kalau dalam bahasa awamnya kan menggali diri. Kalau bahasa spiritualnya itu mengkaji. Mengkaji itu mempelajari. Mencari tahu. Yang dicari tahu, yang digali diri. Dirinya siapa? Dirinya sendiri. Lah, dirinya sendiri ini siapa? Kan manusia hidup. Lah, dirinya manusia hidup itu fitrah. Dirinya manusia hidup itu suci. Ego, pamrih, arogan tidak bisa menyentuh. Yang bisa menyentuh fitrahnya diri manusia, sucinya diri manusia adalah
kesadaran manusia itu sendiri. Bukan kecerdasannya, bukan ilmunya, bukan amal ibadahnya, bukan harta bendanya, bukan fisiknya, dan bukan yang lainnya. Tapi kesadaran diri manusia itu sendiri. Dan setiap manusia yang kesadarannya bangkit, yang kesadarannya tercerahkan, pasti merasa lelah dengan seluruh masa lalu. Pasti merasa capek dengan seluruh masa lalunya. Nah, karena merasa lelah, merasa capek dengan seluruh masa lalunya, maka dia akan merenung untuk menghentikan, untuk menyelesaikan semua perjalanan, semua proses masa lalunya. Kalau harus dikata-katakan, penghentiannya ini, aku bersumpah seluruh masa laluku biar aku sendiri yang nanggung. Jangan sampai diteruskan sama anak cucuku bla 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 bla. Itu kalau harus diwujudkan dengan kata-kata. Dan hal ini berarti kan bertobat kan? Ya. Kalau dalam bahasa religinya kan bertobat. Kemudian merubah haluannya yang tadinya mencari sesuatu, mempelajari sesuatu, beralih menjadi mencari diri, mengkaji diri, mempelajari diri. Tidak selain diri. Yang tadinya mempelajari ilmu, yang tadinya mempelajari bla, yang tadinya mempelajari bla bla bla, itu semua diubah menjadi mempelajari diri sendiri. Seperti itu Pak Boyong. Sebenarnya sih kalau saya perhatikan ya sebetulnya ya boleh dikatakan lelah sih lelah Pak. Karena selama ini kan saya menghadapi satu penderitaan terus, tapi saya hadapi dengan enjoy. Nah, iya. Ya. Lelah sih lelah kalau dipikir. Ya, kalau Pak Boyong lelah, harusnya Pak Boyong itu mengubah haluan, mengubah cara hidup, atau mengubah gaya hidup. Apapun cara hidup panjenengan dulu, bagaimanapun gaya hidup panjenengan dulu, itu dirubah menjadi mengkaji diri. Nah, gitu, diubah mengkaji diri. Jadi sudah nggak mencari keluar diri lagi. Mencari ke dalam diri. Karena apa? Karena seumur hidup selalu mencari keluar diri, kan hasilnya begitu-begitu aja. Ya, melelahkan kan, mencapekkan kan. Apapun yang kita cari keluar diri itu kan melelahkan, mencapekkan. Lah itu berhenti. Stop. Sekarang saya merubah haluan, mencari ke dalam diri. Lah ini yang dimaksud mengkaji diri. Lah tentang mengkaji diri, ini ujung pangkalnya adalah wahyu panca gaib. Yang memiliki sikap dan sifat wahyu pancalaku atau iman. Ini ujung pangkal mengkaji diri loh ya. Artinya dikarenakan wahyu panca gaib yang memiliki sikap dan sifat wahyu pancalaku atau iman adalah ujung pangkalnya pencarian. Berarti sebelum mengkaji diri, seseorang ini harus memiliki dasar kuat kan? Harus memiliki dasar yang sangat kuat. Harus memiliki dasar yang sangat real. Harus memiliki dasar yang sangat konkret. Misal contoh. Saya mengkaji diri. Menggunakan agama. Maka agama yang saya gunakan untuk mengkaji diri, ini ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, saya harus dapat. Harus tahu. Saya harus mengerti, saya harus memahami apa dan bagaimana arti maksudnya agama yang sedang saya gunakan untuk mengkaji diri. Saya harus mengetahui kemana arah tujuannya agama yang sedang saya gunakan untuk mengkaji diri. Itu dasar yang konkret,
dasar yang jelas. Nah, setelah itu nanti akan ketemu dengan wahyu pancagaib. Karena apa? Karena ujung pangkalnya adalah wahyu pancagaib. Ya, ujung pangkalnya. Kalau tidak seperti itu, tidak akan, ya bisa, tapi entah kapan. Ya, entah kapan. Bisa, tapi entah kapan waktunya kita tidak bisa memastikan. Ya, kalau usia kita cukup waktunya. Kalau tidak, maka kita akan putus di jalan. Dikarenakan sampai di ujung pangkal ini kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Ya. Jika ilmu pengertian dan ilmu pemahamnya tidak konkret, tidak dikuasai. Jika ilmu pengetahuannya tidak dikuasai. Agar supaya bisa cepat sampai di ujung pangkal, artinya kajian diri tentang wahyu pancagaib, kita harus menguasai ilmu pengertian, ilmu pemahaman terkait alat yang sedang saya gunakan. Mengetahui kemana arah tujuannya alat yang sedang saya gunakan. Gitu. Jika tidak, entah kapan bisa ketemu dengan wahyu pancagaib. Nah, ini dilakukan oleh para pendahulu kita dengan cara menjadi musafir, dengan cara menjadi sufi, meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan duniawi dengan berbagai prosesnya. Dan itu belum tentu sampai di ujung pangkal loh ya. Artinya belum tentu ketemu dengan wahyu pancagaib. Agar supaya tidak mengalami proses terlalu lama, ya. Agar supaya tidak mengalami proses terlalu lama, maka ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang agama, tentang religi, tentang keyakinan, tentang kepercayaan, tentang ilmu, tentang sudah saya kabarkan di YouTube Putra Romo Channel. Sebab karena itu saya selalu memberikan motivasi, jangan percaya dulu, jangan tertarik dulu. Simak dulu videonya baik-baik. Karena komplit di situ. Video-video yang ada di YouTube Putra Romo Channel, kalau disimak dengan baik, panjenengan ingin menjadi ahli dakwah, 1 bulan nyimak video dengan baik loh, nyimak loh, bukan nonton, bukan lihat. Menyimak video di Putra Romo Channel sebulan penuh. Panjenengan bisa ceramah dimanapun. Panjenengan bisa melakukan dakwah-dakwah sesuai visi dan misi panjenengan. Itu sebab kenapa saya memberi motivasi panjenengan, jangan percaya dulu Bapak, simak dulu videonya baik-baik. Karena apa? Karena semua videonya itu adalah ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Untuk mempersingkat perjalanan spiritual panjenengan agar bisa langsung ketemu dengan wahyu pancagaib. Artinya bisa mengkaji diri bersama saya di sini. Kalau masih nol putul, belum bisa mengkaji diri bersama saya di sini. Itu Bapak. Jadi sesungguhnya saya itu mempermudah spiritualnya siapapun. Dengan menyebarluaskan tanpa tedeng ngaling-ngaling. Tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Di situ komplit tentang agama ada, tentang kepercayaan ada, tentang adat ada, tentang ilmu ada, tentang kesaktian ada, tentang esek-esek bikin uang ada. Nah. Cuma tidak semua orang yang punya Android itu bisa menggunakan Android. Jadi Android itu adalah telepon cerdas, Pak Boyong ya. Android adalah telepon cerdas.
Tapi tidak semua orang yang memiliki telepon cerdas ini menggunakannya dengan cerdas. Mungkin panjenengan sudah menyimak YouTube saya, ya, sudah menyimak video pencerahan dari saya. Tapi panjenengan menyimaknya nunggu video muncul. Lah ini yang bikin kacau kan, nunggu video muncul. Kalau tidak ada video muncul, enggak nyimak. Ini kacau ini. Tapi walaupun begitu, kalau disimak baik-baik, pasti paham. Walaupun begitu. Jadi caranya nyimak itu kan ada beberapa video itu ya. Ada beberapa video yang saya menjelaskan caranya nyimak itu kan ada. Tapi ya itu tadi. Walaupun teleponnya telepon pintar, teleponnya telepon cerdas, tapi ya cara menggunakannya itu belum tentu pintar, belum tentu cerdas. Ya, apalagi bapaknya ini yang dari Serang Banten kan ya. Jadul ya. Ada gini Pak, karena saya keinginan dalam kesulitan ini, saya buka channel Bapak, kok ujung-ujung pas ngono Pak. Iya, nah kalau cara nyimaknya seperti itu ya panjenengan pas lagi. Terus saya sekali lagi, terus ada masalah lagi, aku kan asal nemu Pak, bagi Bapak. Tuh kan, kebanyakan memang seperti itu. Kok sama dengan apa yang saya itu pencerahannya. Iya. Lah kalau seperti itu nanti panjenengan selalu berkata, oh kok sama, oh kok cocok, nggak praktek-praktek jenengan. Iya, selalu menyamakan aja. Iya, tadi dasarnya kan dasar niat itu kan pertama kan sama dulu Pak. Akhirnya antara kesamaan itu akhirnya kan harus kita minta tolong lah istilahnya, kita mengalami ke Bapak untuk istilahnya mengarahkan yang selama ini kan saya lakukan demikian, kan melakukan tanpa saya sadari. Apapun kadang-kadang saya pengen ini kok YouTube kok lelah muncul seperti itu masalahnya, itu sering. Iya. Apa itu termasuk juga Wahyu Pancasila itu? Enggak, itu proses. Iya, itu proses hidup proses. di dalam kehidupan dunia ini memang seperti itu. Iya. Terus kalau ada sesuatu masalah, itu kadang-kadang ini tanya jawab di hati itu. Misalkan oh ini. Kadang-kadang saya nggak tahu apa ini bisikan setan atau apa kan, tapi tanya jawab, menyelesaikan masalah. Iya. Memang proses seperti itu. Tapi saya ikuti. Tapi ya sehari-hari ya saya menuju ke istilah suci. Nggak neko-neko nggak apa-apa. Memang saya tujuannya ke situ. Walaupun saya belum tahu. Nah, saya yakin bahwa apa yang Bapak katakan karma itu akan berlaku. Nah, berdasarkan karma itu akhirnya saya hati-hati. Nah, hati-hati untuk bertindak. Iya. Sehingga terus saya timbul pikiran Pak, gini si anak bilang, wah, aduh nanti belanjaan kena karma mama atau kena apa ya kan, bilang ke saya kan itu. Saya berpikir lagi, aduh anak saya gimana karmanya? Ya istilah karena orang tua yang nanggung anak. Saya mikir lagi, gimana bisa terhapus enggak? Bisa itu terpikir Pak, terpikir untuk ke situ dulu. Ketemu YouTube-nya Bapak, punten nih Pak. Nah, karena saya udah mana ini? Karena ini dari anak, ya, dari anak mohon. Saya mikir kan Pak, karena dari pihak saya benar, dari istri nggak benar. Nah ini karmanya takut dari istri Pak anak. Nah, si anak konsultasi ke bapaknya kan itu Pak. Saya mikir, gimana nih caranya? Kan itu. Kalau di YouTube, di channel-channel lain kan karma itu selalu ada, selalu nempel terus, nggak pernah dihapus, ya, nggak pernah dihapus. Nah, dengan adanya ceramah Allah bisa dihapus dengan tekad dalam. Nah, itu yang membuat saya ya istilahnya enteng untuk melangkahkan ke sini. Nah, itu yang membuat saya. Nah, karena tertek hatinya saya. Bukan karena apa? Ya, saya sih bilang kita Allah lah. Sesuatu udah digerakkan sama Allah, sesuatu itu memang kalau memang itu untuk saya jelek, ya saya terima. Kalau bagus ya alhamdulillah kan itu Pak katanya kan gitu. Nah, akhirnya saya lulus lah. Tekad pati jalur urip bahasa Cirebonnya Pak. Nah, akhirnya saya memberanikan diri. Begitu pun Pak ya. Nah, dan mohon maaf aja sebenarnya. Iya. Lah ya.
ada beberapa video yang dimana di dalamnya itu saya berbicara untuk tidak gampang percaya dulu, untuk tidak tertarik dulu, untuk menyimak dulu pencerahannya dengan baik dan lain sebagainya. Itu ada beberapa video yang saya menjelaskannya seperti itu. Lah itu kalau disimak dengan baik-baik, walaupun yang disimak itu adalah video yang muncul, video yang muncul, asalkan disimak dengan baik, pasti ngerti dan paham apa arti maksudnya dan kemana arah tujuannya. Itu pasti itu. Beda kalau hanya ditonton atau dilihat. Namun untuk ke situ lama. Kalau nyimaknya itu nunggu video yang muncul itu lama. Gitu loh, lama. Karena apa? Karena mana yang video yang muncul itu adalah video yang selalu disimak di sana-sana. Itu yang muncul. Kalau video yang jarang disimak itu yang nggak akan muncul. Kalau video yang itu tadi belum berhenti, masih banyak yang nyimak video itu, maka video itu terus yang akan muncul. Nah, ini cara kerjanya YouTube itu seperti itu. Jadi gimana caranya? Caranya nyimak video-video pencerahan di Putra Romo Channel itu bagaimana? Lah ini ada beberapa video yang saya berkata, terutama di video kunci The Power. Kunci The Power level 1 itu ada penjelasannya. Ya, ini video loh, ini video. Kunci The Power level 2 itu juga ada penjelasannya. Kunci The Power level 3 itu ada penjelasannya. Penjelasan apa Pak Web? Gini. Jika video ini kurang jelas, ya. Kalau video ini kurang jelas, cari artikelnya di Google. Judulnya sama. Nah, kalau video ini judulnya kunci The Power level 1, berarti judul artikel di Google juga sama. Kunci The Power level 1. Maka masuklah ke aplikasi Google. Di kolom pencarian Google, ketik kunci The Power level 1. Kemudian klik cari, nanti akan muncul. Ini ada kata-kata seperti ini. Tapi jarang yang menghiraukan. Gitu. Misal contoh di kunci The Power level 2. Video yang judulnya kunci The Power level 2. Itu kan saya tidak membacakan singkir. Ya. Tidak membacakan singkir saya di situ. Bacaan singkirnya kan nggak ada. Tapi kan ada penjelasan. Untuk lebih lengkapnya, atau jika video ini tidak jelas, kurang jelas, maka carilah artikelnya di Google. Di kolom, buka aplikasi Google, di kolom pencarian, ketik kunci The Power level 2. Lalu klik cari, lah nanti akan muncul artikelnya. Dan tolong baca baik-baik penjelasannya. Kata-kata saya kan seperti itu. Tapi jarang yang peduli di situ, jarang peduli. Nyimak video kunci The Power level 2. Pak Web kok enggak membacakanku apa singkir? Mana dong bacaan singkirnya? Padahal ada penjelasan saya seperti itu kan? Ya kan? Ada penjelasan. Nah ini menggunakan telepon pintar, menggunakan telepon cerdas, tapi cara menggunakannya tidak pintar, tidak cerdas. Lawang konkret di situ. Jadi Bapak, kalau panjenengan ingin menguasai ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan terkait apapun agar supaya bisa mengkaji diri bersama saya, caranya masuk ke aplikasi YouTube. Maksudnya buka aplikasi YouTube. Jret. Setelah aplikasi YouTube ini terbuka, di kolom pencarian ketik Putra Romo Channel. Setelah mengketik Putra Romo Channel, klik cari. Nanti keluar video saya. Tapi jangan mengeklik videonya. Video-video yang muncul ini jangan diklik. Yang diklik yang mana? Logo channelnya. Nama channelnya. Nama channel YouTube-nya adalah Putra Romo Channel. Lah Putra Romo Channel ini jenengan klik. Jret. Cari, scroll ke bawah. Ratusan videonya, Pak. Tinggal nyari aja. Saya ingin tahu apa ya? Tinggal nyari judul kan?
Dan itu seminggu saja. Oh, jangankan seminggu, satu malam itu loh. Satu malam, ngeklik seperti itu, satu malam tuh, kan kelihatan semua videonya. Tahu, oh ini video prakteknya, oh ini kunci The Power level 1. Lihat, diklik. Simak baik-baik. Nanti nyambung kan, oh kurang jelas ini. Cari di Google. Wah jelas, langsung praktek. Tidak, oh ini cocok ini dengan saya. Wah ini bagus ini. Nggak seperti itu. Nah kalau tidak seperti itu nanti jenengan nyimak video yang judulnya apa namanya inti daripada ilmu hakikat, ilmu syariat, tarekat hakikat, makrifat tasawuf. Muncul video itu, wah ini cocok ini dengan saya, wah ini bagus ini. Nanti muncul lagi, hanya seperti itu terus, tidak praktek-prakteknya dengan, tidak praktek-prakteknya dengan. Isinya hanya seperti itu. Wah cocok ini. Wah hebat ini wong edan baku. Wah berani. Isinya cuma gitu tok. Wah ini cocok saya. Wah saya suka ini. Isinya hanya seperti. Nggak pernah prakteknya dengan. Karena apa? Karena nggak tahu mana video prakteknya. Nggak ketemu. Ya benar kalau saya dalam masalah Android itu kadang-kadang saya nggak begitu paham ya. Nah makanya saya beritahu jangan dipotong dulu. Saya selama ini kan saya nggak tahu video, saya tahunya semua itu dari Google terus Pak. Bukannya tuh dari Google terus ya, saya mau ilmunya nggak tahunya dari situ. Lalu Google terus yang saya terus yang maksudnya video tuh saya dulu kan video atau kemana saya nyari itu. Selama ini kalau saya nyari itu ya dari Google, dari Google. Punten nih Pak, karena saya tahunya ilmunya Google, gitu. Tahunya tuh. Berarti panjenengan tahu saya dari Google. Google iya. Apalagi Google yang berbentuk tulisan kan. Iya, saya bertulisan, screenshot itu saya tulis melalui buku. Nah iya. Sudah berbentuk saya buku Pak. Kenapa panjenengan? Kenapa dibukukan bukan dipraktekkan Bapak? Saya ngapal, maksud saya apalin dulu supaya istilah sudah apal banget, sudah tidak ada tersendat-sendat. Ya itu kan katanya mau itu kan harus apal terlebih dulu. Setelah itu, nah di situ akhirnya karena saya ini belum apal, masih setengah-setengah lah. Dan kalau dikatakan yang pendek-pendek sudah apal lah, ada apal. Kalau yang permohonan banyak saya belum apal. Belum apal. Maka dari itu panjenengan nekat ke sini. Bagus. Bagus. Nah, maksud saya nekat itu saya pengen ya sedikit-sedikit lah, atau level 1, level 2, level 3 lah gitu lah, yang ringan-ringan aja gitu. Yang sekiranya saya apal gitu. Ya bagus. Seperti itu. Bagus. Mohon izin Pak. Iya sih saya izinkan. Yang penting panjenengan enggak stres loh. Enggak stres Pak. Saya malah istilah saya belum, karena saya kadang-kadang sesuatu saya kaitkan dengan masalah-masalah yang kaitkan dengan hari-hari. Saya kan pikir gini, wah ini hari Agustus, berarti saya harus merdeka dari penderitaan. Sampai saya kaitkan begitu Pak. Kejadian-kejadian saya selalu mengaitkan. Ya kali gane lah. Kali cocok lah. Mengkaji diri panjenengan tidak bisa seperti itu loh Bang ya. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa mengait-ngaitkan, tidak bisa ya. Jadi panjenengan karena panjenengan hendak menuju fitrahnya diri, hendak menuju sucinya diri, panjenengan harus bebas dari apapun itu. Harus membebaskan diri. Jadi tidak bisa mengait-ngaitkan ini tidak bisa. Ya enggak apa-apa, saya izinkan, yang penting panjenengan tidak stres gitu loh. Soalnya 99% itu stres semua, Pak. Hanya 1% yang tidak. Itu pun karena saya paksa. Karena mengkaji diri itu kan ujung pangkal, Pak. Pungkasan gitu loh. Terakhir. Jadi enggak ringan, itu enggak ringan. Apalagi di era modern ini, Tuhannya manusia kan Android. Percaya enggak? Hanya dengan Android manusia bisa tenang.
Tanpa Android sulit tenang. Maka mengkaji diri bersama saya di sini harus non-aktif ini. Oh, enggak gampang itu, Pak. Enggak gampang itu. Itu baru soal Android loh, Pak. Itu baru soal Android. Belum yang lain-lain. Nah, ini stresnya kan karena itu. Gelisah. Karena berjam-jam tidak tahu Android kan. Jadi enggak gampang gitu. Tahunnya underground. Itu. Makanya saya motivasikan untuk tidak datang kalau belum praktek di rumah. Kenapa saya memberikan saran untuk praktek di rumah? Petunjuknya kan jelas. Petunjuknya kan lengkap. Lagi pula kalau praktek di rumah, anak istri, mungkin cucu ikut menyaksikan. Jadi tidak kan ya, tidak canggung. Gitu. Nah, iya. Iya. Seperti itu. Kata Pak Wepan, untuk menambah merasakan, carilah masalah-masalah yang berat. Nah, tetapi ya, saya juga merasakan masalah yang di saya pun berat. Kalau menurut ukuran normal, Pak. Iya, ya salah satu contohnya itu tuh, Pak. Iya, karena saya ya didolongin itu apa, ya kan? Saya merasakan itu. Nah, tapi ya saya bersikap ya lebih baik saya diem. Iya, dengar dulu. Panjenengan pernah nyimak YouTube saya di mana di dalam video itu saya berkata apa tadi? Carilah masalah. Nah, carilah masalah. Oh, iya. Panjenengan nyimak itu kan? Iya. Kalau panjenengan tidak patrap samadhi, stres. Nah, itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan melakukan patrap samadhi. Level 1-nya berjalan, level 2-nya berjalan, level 3-nya berjalan. Enggak berjalan itu. Oh. Kenyang, Pak. Enggak gampang itu. Ya itu keputusan panjenengan mengambil keputusan nekat ke sini itu kan karena itu. Iya. Kan karena itu. Gitu loh, salah satunya. Istilah itu, Pak, saya ngalami itu istilah ternyata itu ada yang ya 2 tahun 3 tahun, Pak. Itu 2 tahun tuh. Contoh lagi, Pak Boyong, maaf. Ya. Contoh lagi. Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan praktekkan, tapi panjenengan tidak patrap. Oh! Bisa bunuh diri itu, Pak. Jangan dianggap remeh. Itu tinggi sekali, Pak. Dilakukan dalam keadaan tidak suci. Oh! Makanya saya wanti-wanti, jangan gampang percaya. Jangan. Maksudnya biar ketemu video praktek dulu. Gitu loh. Nah, kalau motivasi saya ini diikuti, kan lambat laun dia ketemu dengan video praktek kan. Video yang judulnya kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3. Ya kan? Satu persatu nanti kan dipraktekkan. Nah, ini baru bisa. Tidak dengan patrap menikmati. Wow! Bisa dijentus-jentusnya di kepala. Apa di tembok itu kepala, Pak. Itu loh. Itu tinggi sekali. Artinya harus dipraktekkan, harus dilakukan dalam keadaan suci. Itu maksud saya, Pak Boyong. Mohon maaf sekali. Nah, kesimpulannya dari semua itu sesungguhnya saya itu mempermudah spiritualnya siapapun. Cuma ya itu tadi. Caranya itu masuk, buka aplikasi YouTube. Setelah aplikasi YouTube terbuka, di kolom pencarian ketik Putra Romo Channel. Klik cari, muncul itu video. Tapi masih nyampur-nyampur loh videonya ini ya. Masih bercampur dengan video-video channel lain. Lah itu jangan ngeklik videonya. Yang diklik itu channelnya. Logo, ada logonya Wahyu Pancagaib. Bertuliskan Putra Romo Channel. Lah itu yang diklik.
Setelah itu diklik, nanti khusus yang muncul itu video yang ada di Putra Romo Channel. Tinggal nyari aja jenengan mau ingin ilmu pengertian apa, ingin ilmu pemahaman apa, ingin ilmu pengetahuan apa, tinggal cari judulnya sesuai dengan apa yang ingin dimengerti, yang sesuai dengan yang ingin dipahami, yang sesuai dengan yang ingin diketahui. Kan judulnya banyak situ. Seret. Nah, ini dalam jangka waktu tidak terlampau lama, kan ketemu video prakteknya. Gitu loh. Video prakteknya itu pasti ketemu, yaitu kunci the power level 1, level 2, dan level 3. Kalau sudah ngeklik ini, pasti paham. Kecuali yaitu tadi, pakai telepon pintar, tapi cara menggunakannya tidak pintar. Ini beda lagi nih. Kalau cara menggunakannya pintar, pasti paham di situ. Oh, ini susah saya nulis bacaan ini sambil dengerin suara, susah sekali nulisnya. Tapi katanya Pak Wet, kan, masuk ke Google, nah diikuti, di situ tulisannya lengkap, jret. Lah, di situ. Nah, setelah itu sembari menghafal itu kan, sembari menghafal bacaan-bacaannya kan bisa nyimak videonya lagi. Saya ingin tahu, ingin paham, ingin ngerti tentang ini ya, cari judulnya. Oh, apa sih Wahyu Pancagaib? Ya, cari judulnya. Cari video yang judulnya apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Nah, tinggal nyari aja judulnya kan. Wah, bisa jadi master dengan walaupun enggak ketemu dengan saya loh. Walaupun belum bertemu dengan saya, panjenengan sudah bisa menjadi master pandai bicara. Jadi bisa ceramah ke sana, bisa dakwah ke sana. Setelah saya lihat, saya download, Pak. Nah, saya download. Nah, sehingga kalau download itu, walaupun kita nggak punya kuota, bisa. Nah, itu jangan dipraktekkan, Pak. Karena apa? Karena itu ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan, bukan ilmu praktek. Nah, kalau ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan ini dipraktekkan dengan tidak praktek, nggak bisa. Gitu loh. Bener, Mas. Kalau ilmu praktek maksudnya ilmu apa? Atau yang sudah ada praktek itu? Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu adalah ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Lah terus ilmu prakteknya, itu ilmu prakteknya. Nah, kalau tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini di setiap harinya, jenengan bersamadi diam, pecah kepala jenengan, pusing. Di luar samadi, terus jenengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran, mumet jenengan. Kalau di setiap harinya tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Lah, video prakteknya itu ada di video yang berjudul Kunci The Power Level 1. Kunci The Power Level 2. Nah, itu kan saya ngotot sampai gini. Ini prakteknya. Contoh prakteknya. Kan gitu. Artinya ketika sudah nyimak video itu dan kan harusnya praktek. Dengan praktek, jenengan menyimak video-video pencerahan tentang ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan. Masuk. Tapi kalau nggak praktek, ya dengan nyimak video saya itu ya istrinya, wah cocok ini, wah bagus ini, wah hebat ini wong edan bagus. Isinya cuma begitu toh, nggak pernah praktek. Wah saya ingin sekali menyempurnakan leluhur-leluhur saya, tapi nggak praktek-praktek, cuma gitu toh, komentar toh istrinya. Nggak pernah praktek menyempurnakan leluhur gitu maksudnya, cuma ngomong doang. Wah, saya harus membersihkan hati ini, saya harus menjaga kebersihan otak ini. Tapi prakteknya enggak, cuma ngomong doang gitu loh.
Karena apa? Karena ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Maksud saya itu seperti itu. Kenapa Wong Edan Bagus selalu memberikan saran untuk tidak gampang percaya, untuk tidak gampang tertarik, mudah tertarik. Simak dulu baik-baik. Kenapa? Maksud saya lambat laun pasti akan ketemu dengan video praktek. Bukan video ilmu pengertian. Nah, kalau sudah ketemu dengan video praktek, pasti kan praktek dia. Ya, pasti praktek. Nah, ketika dia sedang praktek, nyimak video saya, apapun judulnya masuk lah. Karena sedang praktek gitu loh, sedang praktek. Jadi klop dengan di luar, nah video, nyimak video ini kan di luar diri, dengan di dalam diri ini klop, nyambung. Nanti terarah, tidak menutup kemungkinan caranya nyimak videonya Wong Edan Bagus itu seperti ini loh. Tidak menutup kemungkinan akan ada kesadaran seperti itu. Ada yang nuntun gitu loh, Pak. Dari dalam ada yang nuntun. Nah, iya. Sehingganya kalau sudah seperti itu tidak akan berani menemui Wong Edan Bagus di sini kalau belum praktek di rumah. Maksud nggak nyenengan? Nah, kalau sudah seperti itu tidak akan berani menemui Wong Edan Bagus di sini kalau belum praktek di rumah. Ya udah Pak. Gitu. Dan saya sudah kadang-kadang melakukan daripada belum terserap pikiran tapi kok bisa nangis gitu. Nah, padahal pikiran saya nggak mencakup kesedihan. Itu bisa nangis gitu. Iya. Saya paham sekali maksudnya Pak Boyong. Cuma pertanyaan Pak Boyong paham nggak dengan apa yang saya katakan? Paham. Ya udah selesai berarti. Udah selesai. Ya, paham. Ya, itu caranya seperti itu Pak Boyong. Iya. Kalau tidak seperti itu, ya itu tadi panjenengan akan mencari apapun ilmu pengertian yang saya berikan, apapun ilmu pemahaman yang saya berikan, apapun ilmu pengetahuan yang saya berikan akan diperbandingkan dengan ilmu pengertian lainnya, ilmu pemahaman lainnya, ilmu pengetahuan lainnya. Nanti yang akan Pak Boyong alami itu loh seperti itu nantinya. Karena apa? Karena belum waktunya sampai di ujung pangkal kan. Sebab untuk bisa sampai di ujung pangkal, ini ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan kan harus sudah dikuasai. Sudah dikuasai saja belum tentu loh, belum tentu sampai. Ya itu. Jadi hukum alamnya itu seperti itu. Jadi ada banyak sekali Pak Boyong yang datang ke sini baru nyimak satu video, wah bagus ini, langsung datang ke sini. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Kan ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuannya bisa mendadak. Emangnya ini sekolahan SD, SMP yang ilmu pengertiannya bisa dadakan? Nggak bisa. Jadi dasarnya harus konkret dulu. Nah itu. Jadi semua video-video pencerahan dari saya tanpa tedeng aling-aling yang saya bebaskan di Putra Romo Channel itu adalah membantu siapapun yang ingin menyelesaikan laku, yang udah capek, udah lelah. Karena apa? Karena dengan itu jadi terkuasai. Oh, maksudnya agama itu seperti ini tuh. Tujuannya agama itu ke sini tuh. Oh, agama itu begini tuh. Nah, dengan itu kan jadi tahu kan. Nah, sudah dapat tuh, ya. Sudah dapat. Oh, tujuannya ilmu ini tuh. Oh, arti maksudnya ilmu ini tuh. Dapat kan di situ, terkuasai. Nanti ganti lagi. Oh, maksudnya adat itu seperti ini tuh. Arti maksudnya adat istiadat itu seperti. Nah, ini kan konkret di situ. Videonya ada, Bapak. Videonya ada gitu. Nah, artinya kan enggak perlu jadi musafir meninggalkan keluarga kan ke sana-sana. Ya, hanya duduk manis tapi bisa menguasai gitu loh. Semuanya akhirnya kan karena ada tuntunan otomatis dari hidup ya, dari hidupnya sendiri. Nah, setelah layak gitu ya.
ilmu pengertiannya sudah layak, ilmu pemahamannya sudah layak, ilmu pengetahuannya sudah layak, ini pasti ketemu video praktek gitu loh. Ini pasti ketemu itu. Video prakteknya itu pasti ketemu. Nah, kalau video prakteknya sudah ketemu, pasti dilakukan. Pasti dilakukan. Lah nanti sembari menghafal bacaan-bacaan yang digunakan untuk praktek, ini kan ada kerinduan ya, karena ini kajian diri ya, kan ada kerinduan dari diri. Pasti nyimak YouTube lagi. Sambil menghafal bacaan-bacaan ini pasti nyimak YouTube lagi. Lah YouTube yang disimak ini langsung belang. Karena apa? Karena sudah praktek, sambil praktek. Gitu. Maksud saya seperti itu. Lah ternyata yang bisa melakukan ini hanya orang-orang luar negeri, Pak. Orang Malaysia, Singapura, Cina, orang Amerika, orang Arab, orang India, termasuk TKW-TKW yang kerja di sana. Nah, itu melakukan ini semua. Sehingganya tanpa bertemu langsung dengan saya, mereka bisa praktek di luar negeri. Padahal nggak tatap wajah loh, Pak. Juga nggak WA-an. Tapi mereka bisa semua. Sehingganya yang dari Malaysia, yang dari Singapura, datang ke pesanggerahan ini tanpa kabar. Ujuk-ujuk sampai di Gapura, saya dari Malaysia, Pak, mau menyelesaikan laku murni menuju suci. Ih, kaget saya. Ujuk-ujuk datang dengan kata-kata saya mau menyelesaikan laku murni menuju suci. Berarti udah konkret itu kan? Saya nggak banyak bicara. Kalau harus saya ekspresikan, saya langsung nangis itu. Hanya kan saya gengsi kan nangis. Gitu. Lah itu yang sip. Lah orang Indonesia bisa dihitung yang seperti itu. Nyimak satu video, wah cocok ini. Di mana ini alamatnya Pak Web ini? Wah ada nomor teleponnya. Pak Web syaratnya apa? Bayarnya. Aduh, wah, baru nyimak satu video sudah ribut. Tanya bayarnya berapa, daftarnya kemana. Aduh udah ribut. Itu orang Indonesia, Pak. Orang luar negeri nggak ada yang seperti itu. Mereka anteng menyimak semua. Orang luar negeri. Itu orang luar negeri loh. Nah itu. Punten banget. Saya kadang-kadang mengalami bisa mainah itu kan terbuat dari seharinya ini apa air yang letaknya di mata. Ya. Kenapa letaknya di mata? Kok enggak yang lain? Kan saya gitu. Ini tanya jawab diri sendiri. Nah, kok enggak yang lain? Misalnya keluarnya air itu kan ada melalui kencing, melalui pori-pori. Ada apa di dalam mata? Sampai saya bertanya begitu di dalam hati. Nah, tapi terus ada jawaban di dalam hati, Pak. Oh ini loh maksudnya ini gitu, Pak. Bukan maksudnya. Kenapa mutmainah kok bertempat tinggal di mata? Karena tugasnya mutmainah melihat. Nah kalau mutmainah itu tugasnya ngentot, ya pasti tinggalnya di kontol. Maksud saya itu kan dari air, Pak. Maksud saya tuh dari air. Iya. Dari air, kenapa diletakkan di mata? Nah, punten nih. Iya. Punten nih, Pak. Sehingga saya jawaban yang diri saya. Karena mata itu bahagia maupun sedih pasti keluar air mata. Ya, ini analisa diri sendiri. Punten, Pak. Iya sih, ya bener sih, bener. Iya. Karena hanya lubang air itu yang menerima sedih yang bahagia itu keluar, yang lain tidak. Iya benar sih. Nah itu panjenengan akan selalu mengalami seperti itu. Iya, sering, Mbak. Kalau panjenengan tidak terus akan berkecamuk seperti itu. Nanti otak panjenengan bertanya, hati menjawab. Nanti hati panjenengan bertanya, otak menjawab. Seperti itu terus panjenengan akan diproses terus. Tapi kalau panjenengan nyimak pelajaran itu
di setiap harinya ininya berjalan, ininya berjalan, ininya berjalan, ininya berjalan, ininya berjalan, tidak akan mengalami semua itu, Bapak. Maksud saya itu menjadikan paham nggak? Paham. Itu maksud saya. Karena apa? Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena wahyu panca gaib itu adalah jiwanya manusia. Itu adalah jiwanya manusia. Jadi jiwa ini harus dipraktekkan sambil berpikir, sambil berhati, sambil bersahwat. Kalau berpikir tok tapi jiwanya tidak dipraktekkan, membatin tok jiwanya tidak dipraktekkan, bersahwat tok jiwanya tidak dipraktekkan, celaka. Jiwanya celaka, jasadnya juga celaka. Karena apa? Karena tidak sinkron. Maksud saya seperti itu. Jadi ada yang sampai setahun nyimak, Sakit jiwa Pak ya? tapi tidak praktek gitu loh. Nyimak 1 tahun tapi tidak praktek. Nah karena hanya nyimak saja, tidak praktek, Pak Web, 1 tahun nyimak, kalau 1 malam 1 video saja disimak. Hitung kali 1 tahun. Kenapa masih ada pertanyaan? Karena tidak praktek. Ini perkaranya kan ini. Perkaranya kan karena tidak praktek. Jadi cuma nyimak. Gitu. Oh bagus ini. Oh ternyata kunci itu. Oh ternyata hanya itu toh mantuk. Nggak praktek kan? Nggak praktek. Karena tidak praktek, nggak klik Pak. Nggak nyambung gitu loh Pak. Nggak nyambung. Karena nggak praktek kan? Iya, karena tidak praktek. Jadi kalau harus saya tonjolkan, kata-katanya seperti ini. Sebelum nyimak video-video pencerahan dari saya, prakteklah dulu. Kalau harus saya tonjolkan kan gitu. Karena kalau tidak praktek, tidak akan paham, Pak. Paham sekalipun tetap diperbanding-bandingkan. Wah, sama ini dengan yang di sana itu. Wah, cocok saya ini. Isinya hanya seperti itu. Tidak akan klik, Pak, kalau tidak praktek. Jadi praktek itu penting. Karena apa? Karena dengan praktek, teori bisa dikuasai. Kalau cuma teori aja, bagaimana bisa menguasai praktek? Dan saya sudah mengatakan, apapun yang keluar dari mulut saya, itu belum benar. Karena apa? Karena menurut untuk panjenengan kan masih katanya. Apapun yang keluar dari mulut saya itu masih belum benar, masih belum tepat. Karena bagi panjenengan itu katanya siapa wonge dan bagu. Artinya kalau panjenengan cerna tidak dalam keadaan praktek, ya simpang siur gitu. Kebenarannya itu nggak akan dapat, kliknya itu nggak akan dapat. Yang ada hanya pemikiran terus, oh ya, oh, cuma gitu toh. Tapi nanti ketemu video dari channel lain, wah, apa ini masih bagus videonya Pak Web itu sudah nggak bagus Pak. Nah itu udah nggak bagus. Wah cocok ini Pak Web ini, berani banget ini Pak Web tanpa tede ngaling-ngaling. Wah saya suka ini, cocok. Ketemu dengan video dari channel lain, wah apa ini isinya politik tok. Prakteknya gitu, kejadiannya gitu. Kalau tidak dibarengi dengan praktek, kalau tidak dibarengi dengan patrap samadhi yang ada di kunci the power level 1, level 2, dan level 3.
Kalau cuma nyimak tok gitu loh. Lah capek kita gitu. Isinya menghakimi tok. Isinya mengadili tok. Isinya menyamakan ini, membedakan. Oh, isinya gitu tok. Tapi nggak dapet kliknya. Jadi kesimpulannya, motivasi dari saya untuk tidak gampang percaya, mudah tertarik, simak dulu baik-baik. Maksudnya itu biar ketemu sama video prakteknya. Gitu. Oke, Pak Boyong. Siapa? Paham, Pak. Nah, terus sekarang panjenengan mengikuti Manekung atau bagaimana? Ya, ya terserah Bapak. Ih, terserah Bapak priben. Pak, saya hanya membutuhkan ini. Saya punya satu tanggung jawab di Cirebon juga, saya punya kerjaan. Di sini di depan saya cuti. Loh, apalagi seperti itu. Saya minta izin dan cuti untuk ke sini. Nah, saya kan harus ada tanggung jawab nih. Ya iya. Tapi ya saya kan terserah Bapak, enaknya gimana? Soalnya rencananya kan besok pagi kalau itu saya mau pulang gitu. Iya. Karena ada kerjaan. Iya, jadi gini. Saya serahkan ke Bapak, enaknya yang terbaik buat saya yang mana? Yang terbaik untuk panjenengan belajar praktek dulu di rumah. Siap. Kalau belajar prakteknya di sini lama, Pak. Siap. Apalagi panjenengan punya tanggung jawab kerja kan. Siap. Bisa potong gaji iki. Kesuwen lu ngaek. Ya. Jadi panjenengan pulang dulu di rumah. Praktekkan dulu pelajarannya di rumah, yaitu kunci the power level 1, 2, dan 3. Lah, satu persatu panjenengan mempraktekkan ini, video manapun yang panjenengan simak langsung klik jenengan. Langsung klik. Gitu caranya nggih. Jadi apa nanti yang belum hafal nanti bisa dihafalkan di rumah sambil kerja, sambil sama keluarga bareng di rumah kan enak. Nah, kalau di sini nanti kelamaan kasihan panjenengannya. Kasihan sama kerjaannya juga. Zaman sekarang kerjaan lagi susah, Je. Ya beli. Iya, ini juga termasuk anugerah, Pak. Karena masalahnya kan usia segitu kan masih kerja gitu, Pak. Wah, bukan masalah. Iya. Jadi alhamdulillah sudah kalau misalnya masih dipercaya. Iya. Jadi gitu aja Pak Boyong ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nanti bisa. Sudah ngambil dari Google belum itu kunci the power-nya itu? Sudah. Nah, udah saya bukukan. Nah, itu tinggal baca, tinggal ngikuti. Tapi penjelasannya dibaca loh Pak Boyong ya. Yang terpenting itu adalah penjelasannya. Kalau penjelasannya panjenengan ngerti dan memahami apa arti maksudnya, kemana arah tujuannya, nah baru menghafal bacaan-bacaannya. Terus praktek. Sampai saya bikin cara mudah untuk menghafal. Saya bikin Bisa. bagan, Pak. Iya. Bagan supaya mudah. Saya udah bikin bagan. Mudah tuh, jadi satu bagan udah menyangkut semua. Siap. Nah, itu bagus ya. Nanti kalau sudah praktek 3 level, nah saya bisa bertanggung jawab Pak Boyong. Maksudnya laku spiritual panjenengan yang belum selesai di masa lalu itu saya berani bertanggung jawab menyelesaikan. Artinya panjenengan bisa ikut Manekung atau Gembleng. Seperti itu. Kalau belum saya nggak berani. Karena apa? Karena kalau belum saya masuk ke ikut campur urusan Tuhan, Pak Boyong. Nah, ini saya nggak bisa ikut campur urusan Tuhan itu saya nggak bisa. Tapi kalau panjenengan ada dasarnya, saya berani. Oke. Jadi selesaikan dulu prakteknya di rumah. Setelah selesai, monggo kapanpun panjenengan sudah tahu alamatnya, jalannya, silahkan. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Tapi dengan apa yang saya maksud tadi, paham ya? Lah nanti kalau panjenengan sudah selesai Manekung atau Gembleng, pulang ke rumah, ada saudara atau teman tergugah kesadarannya, ingin ikut mengkaji, tapi panjenengan belum menguasai caranya berbicara, arahkan untuk menyimak videonya
di Putra Romo Channel. Cara nyimaknya seperti tadi gitu ya. Klik dulu aplikasi Google, di kolom pencarian ketik Putra Romo Channel. Nanti kalau sudah terbuka jangan ngeklik videonya, tapi klik dulu channelnya. Nah setelah channelnya diklik, nanti khusus seluruh video yang ada di Putra Romo Channel itu akan muncul. Nah tinggal cari judul apa yang ingin diketahui. Nah itu nanti mudah di situ. Red. Namun sebelum itu ajari dulu patrapnya, nggih. Diajari dulu patrapnya supaya bisa klik apa video manapun yang disimak bisa klik kalau sambil laku. Kalau tidak sambil laku, wah bulet nanti di pikirannya, bulet tok isinya. Pertanyaan-pertanyaan, perbandingan-perbandingan, bahkan menghakimi itu tadi. Ya salah satu contohnya, wah ini cocok videonya Pak Web ini. Dapat video dari channel lain, wah ini apa ini? Itu sudah menghakimi kan? Nah itu bukan kajian diri. Itu bukan kajian diri kalau seperti itu kejadiannya. Motivasi saya pada kadangan kita malam ini, hati-hati panjenengan sedang melatih diri panjenengan tentang dua hal. Pertama, diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Arti, maksud, dan tujuan diam di dalam samadi setelah melakukan patrap seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi hati-hati jenengan di situ. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Arti maksudnya apa dan bagaimana, tujuannya kemana, juga seperti yang sudah saya jelaskan. Ini hati-hati, nggih. Hati-hati. Karena apa? Karena ketika panjenengan diam di dalam samadhi setelah melakukan patrap, panjenengan hanya berhadapan dengan Maha Hidup. Panjenengan hanya berhadapan dengan Maha Suci. Artinya, kalau sudah klik tentang apa dan bagaimana itu diam, kemana arah tujuannya diam, terlalu mudah itu. Ya, diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap itu terlalu mudah kalau sudah klik. Karena berhadapan hanya dengan satu saja, yaitu Maha Suci atau Maha Hidup. Yang rumit itu adalah di luar patrap samadi. Karena di luar patrap samadi kita menghadapi alam semesta seisinya. Sedangkan praktek yang kita lakukan hanya menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sementara yang dihadapi adalah alam semesta seisinya. Lah ini harus ekstra hati-hati di situ. Ya, ekstra hati-hati. Dimanapun kaki panjenengan berpijak di area pesanggeran ini harus berhasil panjenengan nikmati rasanya. Entah itu ketika kakinya berpijak di dapur, entah ketika kaki panjenengan berpijak di toilet, di tempat patrap, dimanapun. Itu rasanya harus berhasil panjenengan nikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan lupa setiap kali berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jangan lupa, jangan lupa ucapkan terima kasih hidup. Nah, terima kasih hidup. Kalau harus disambung lagi, setelah berterima kasih kepada hidup, selanjutnya berterima kasih kepada sedulur papat. Kalau harus disambung lagi, selanjutnya berterima kasih kepada Romo. Kalau harus disambung lagi, berterima kasih kepada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kalau harus disambung lagi, ucapan terima kasihnya adalah terima kasih alam semesta seisinya. Ini ada kalanya cukup mengucapkan terima kasih kepada hidup itu sudah plong. Ya, udah plong, udah puas, udah tenang, udah nyaman. Kalau masih belum, lanjut ke sedulur papat mengucapkan terima kasih. Belum plong lagi, belum ngenok lagi, lanjut ucapkan terima kasih kepada Romo seperti itu. Nanti berhentinya di mana? Plongnya itu di mana? Lah di situ panjenengan berhenti mengucapkan terima kasih. Misalkan plongnya itu ada di ucapan terima kasih kepada Romo, ya berarti sampai di situ saja. Nanti lanjut lagi menikmati lagi rasanya kelakuannya terus seperti itu. Itu harus ekstra hati. Dengan begitu nanti panjenengan cepat menjadi ahli di situ. Nah terus ketika makan, ini berbeda lagi.
urutan terima kasihnya itu berbeda ya. Dengan ketika menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, dan ketika sesudah makan, ini berbeda ucapan terima kasihnya. Ketika sesudah makan, ucapan terima kasihnya harus kepada makanan dulu. Ya. Misalkan terima kasih nasi dan lauk pauknya, atau sega salawe, atau sego saklawe. Nah, terima kasihnya kepada itu dulu. Ya, terus berlanjut terima kasih kepada air. Nah, terus berlanjut lagi terima kasih kepada sedulur papat. Berlanjut lagi terima kasih kepada hidup. Berlanjut lagi terima kasih kepada Romo. Berlanjut lagi terima kasih kepada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kalau tidak makan cuma minum, berarti terima kasih pertama yang dilakukan adalah terima kasih kepada air. Nah, terus selanjutnya. Ya, jadi mengucapkan terima kasih juga ini harus tepat, tidak asal gitu loh ya, tidak asal. Nah ini kalau tidak ekstra hati-hati, kan kita tidak paham di sini. Ya, kalau tidak jeli tidak paham di situ. Merokok juga sama. Jadi terima kasih yang pertama kali diucapkan kepada rokok dulu. Terima kasih kepada rokok ini belum cukup. Arti maksudnya itu belum tentu puas gitu loh. Ya, panjenengan merasakan apa merokok itu belum tentu puas. Hanya dengan mengucapkan terima kasih kepada rokok. Tapi kalau mengucapkan terima kasih kepada rokok kok sudah puas, ya udah berhenti di situ, ya. Tapi kalau belum puas, lanjut. Setelah terima kasih kepada rokok, berterima kasih kepada sedulur papat. Kenapa kok terima kasih setelahnya kok sedulur papat? Lah yang menggerakkan badan ini kan sedulur papat. Nah, sesuai urutannya gitu. Nggih. Paham nggih? Lah nanti untuk Pak Boyong, kalau sudah praktek boleh mempraktekkan ini Pak Boyong. Ya. Kalau level 1, level 2-nya itu yang sambil itu boleh mempraktekkan seperti yang barusan saya katakan ini belum. Tapi kalau belum praktek jangan. Nanti malah jenengan kesampar kesandung mengkoe ya. Tapi bisa bahasa Cirebon kan? Bisa. Isu enggak wong Cirebon Pak Boyong. Malah asli wong Cirebon, jenengan ta wong Surabaya mung domisili ning Cirebon. Reang? Reang Indramayu, Pak. Nah, tapi apal reang kah? Ada bahasa Isun dewek ya Isun. Isun. Ada dua. Ada dua. Kalau Cirebon, asli Cirebon kota itu adalah Isun. Tapi kalau luar kota, perkampungan itu kita. Jadi kalau seseorang menggunakan kata kita berarti bukan Cirebon kota itu. Tapi kalau Isun berarti Cirebon kota. Nah, kalau ada pleret beda lain Pak. Kita, Pak. Nah, kita anak sing kita. Kita itu bahasa adopsi itu bukan asli Cirebon. Ya, bahasa adopsi. Iya, pakainya O. Nah, itu adopsi, bukan asli situ. Jadi asli Cirebon itu Isun, kita, reang. 3. Selain itu ngadopsi dari luar. Paham nggih? Nah, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya nggih. Malah beberapa malah siang tadi itu ada yang WhatsApp saya. Pak Web, apakah Wahyu Pancagaib bisa dibuat pesugihan? Tapi pret. Bisa kita ngomong. Sing eling.